Halo, perkenalkan saya Nika Septidana Hernadi, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Melalui video presentasi ini, saya akan mendemonstrasikan kontribusi teknis saya selama mengikuti program magang berdampak sebagai full stack developer di PT Link Dataku Solusi Indonesia atau Maxi Academy. Dari seluruh rangkaian aktivitas pelatihan intensif dan pengembangan aplikasi yang saya selesaikan, presentasi ini akan berfokus pada dua proyek perusahaan yang melibatkan stakeholder. Kedua proyek tersebut adalah platform manajemen internal Maxi Academy bernama Impact Track dan pembaruan arsitektur sistem komersial Bank Reno Apps milik mitra industri Maxi Academy yaitu PT Sukma Anugrah Seroja. Sebagai konteks, sebelum akhirnya dipercaya memegang proyek perusahaan, saya melewati fase bootcamp intensif untuk memperkuat fondasi software engineering secara mendalam baik di sisi klien maupun server. Kompetensi ini kemudian langsung diuji lewat 2 ajang hackathon Maxi Academy. Di fase kompetisi itu, saya berhasil mengeksekusi role sebagai full stack developer untuk mendevelop sistem seamless transaction, sekaligus bertugas sebagai front-end developer untuk aplikasi generator itinerary otomatis yaitu Taproot. Rangkaian persiapan yang padat ini pada akhirnya menjembatani saya untuk meningkatkan kapasitas software engineering dari sekedar mengejarkan proyek simulasi menuju proyek industri yang sesungguhnya. Berkat kematangan teknis dari fase tersebut, pihak manajemen Maxi memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk memegang kendali atas keseluruhan development lifecycle pada platform yang dikembangkan. Platform yang pertama adalah Impact Track. Ini adalah sistem internal berskala enterprise milik Maxi Academy yang disiapkan untuk mengelola siklus program masa depan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu Bank Reno Apps, sebuah web app produksi resmi milik mitra industri PT Sukma Anugrah Seroja yang memfasilitasi layanan konstruksi digital meliputi fitur perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB, cetak dokumen RAB, penyedia gambar kerja, hingga visualisasi model 3D. Lalu, problem teknis yang harus saya selesaikan di kedua proyek ini, yang pertama, pada platform Impact Track, tantangan terbesar yang saya hadapi ada pada kompleksitas manajemen data operasional. Sistem ini dituntut untuk bisa mengakomodasi 6 role users sekaligus secara bersamaan, yaitu ada admin, donor, NGO, fasilitator, peserta, dan publik. Keenam peran ini saling berinteraksi dalam alur kerja yang terbagi ke dalam 6 fase operasional. Jadi, kebutuhan mutlak di proyek ini adalah membangun sebuah sistem terpusat dengan akses kontrol yang sangat ketat agar wewenang dan data setiap role tidak saling tumpang tindih seperti itu. Sementara pada proyek Bank Reno Apps, tantangan teknisnya sangat berbeda. Problem makronya adalah saya harus mengelola sistem legasi atau basis kode lama perusahaan yang diturunkan tanpa adanya dokumentasi sistem sama sekali. Masuk ke problem yang lebih detail, kendala terbesar pada sistem lama ini adalah di sisi user experience. Antar muka aplikasinya terasa sangat kaku dan alur formulir teknis untuk menghitung kalkulasi RAB itu sangat sulit, sehingga sangat membingungkan untuk digunakan oleh user awam. Untuk memecahkan kedua masalah tersebut, saya merumuskan solusi yang berbeda untuk kedua platform tersebut. Pada Impact Track, saya membangun arsitektur sistem dari nol menggunakan framework Next.js di sisi klien dan Supabase sebagai layanan backend. Untuk mengelola data multiperan yang kompleks, saya menggunakan database PostgreSQL dan membangun mekanisme autentikasi serta proteksi rute di level aplikasi. Karena platform ini sangat masif, ruang lingkup pengerjaan saya difokuskan untuk membangun fondasi arsitektur makro dan mengeksekusi implementasi kode mulai dari fase inisialisasi awal hingga fase 3 fitur, yaitu pelaksanaan program. Sebaliknya untuk Bank Reno Apps, solusi yang saya awali yaitu dengan merombak total user experience secara visual menggunakan Figma agar sistem kalkulasi RAB menjadi lebih interaktif. Untuk eksekusi development alih-alih menggunakan framework modern, saya membangun sistem ini secara full stack menggunakan pemrograman fundamental murni yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan PHP native sebagai logikanya. Keputusan ini saya ambil untuk menjaga performa server hosting GoDaddy milik perusahaan agar tetap ringan dan menghindari masalah kompatibilitas di sistem legasi mereka seperti itu. Baik, untuk platform yang pertama yaitu Impact Track yang merupakan enterprise CSR and impact platform. Berdasarkan user flow, alur pertama yaitu dimulai dari role admin, yaitu admin yang berfungsi sebagai superadmin seperti itu. Pertama kita lakukan login. Setelah login, alur selanjutnya adalah admin akan membuat program yang nantinya akan disetujui oleh pihak donor seperti itu. Untuk cara membangun programnya, ada tab klik kelola program, kita tambah program, kita masukkan nama programnya, misalkan tes. Untuk kategorinya yang telah disesuaikan dengan PRD, ada edukasi dan literasi, lingkungan dan energi, pemberdayaan ekonomi, kita ambil pemberdayaan ekonomi contohnya. Lokasi misalkan di kota Malang. Lalu tanggal mulainya bebas saja. Dan tanggal selesai kami 1 tahun. Lalu untuk deskripsi singkat, lalu di sini terdapat alokasi anggaran yang nantinya akan diberikan oleh pihak donor.
Misalkan kita membutuhkan alokasi anggaran sekitar 100 juta. Nah, lalu kita bisa memilih donor apa saja yang siapa saja yang akan menjadi pendonornya. Kita ambil contoh Budi CSR manajer dengan pendanaan 100%. Namun kita juga bisa menambahkan pendonor apabila diperlukan seperti itu. Kita pilih template kurikulum yang disediakan. Berdasarkan PRD hanya ada dua, yaitu track digital marketing plus AI, track B, entrepreneur plus AI. Kita misalkan track B, kita select program berhasil diajukan. Selanjutnya kita berpindah kepada nanti pada dashboardnya akan tertampil program paling baru di atas. Gitu. Kita log out, kita pindah ke donor. Lalu di donor untuk melakukan persetujuan dana bisa mengklik tab persetujuan dana. Namun di Impact Track ini terdapat fitur notifikasi sehingga kita bisa mengklik tombol notifikasi di pojok kanan atas. Lalu terdapat notifikasi terbaru yaitu program baru, tes baru. Kita bisa lihat detail, klik lihat detail. Nah, di sini kita bisa melakukan reject, revisi, approve funding sebagai pendonor gitu, sebagai yang memiliki dana. Misalkan kita melakukan approve funding, kita bisa memasukkan bukti transfer yang telah kita berikan kepada pihak admin atau pihak Maxi Academy. Kita misalkan mengambil gambar yang ada seperti itu. Oke, kita kirim proses C. Pendonor berhasil menyetujui dana, lalu kita kembali lagi ke admin. Total program menjadi 9, lalu kita klik kelola program. Status dari program terbaru yaitu approve karena sudah di-approve oleh pihak donor. Selanjutnya kita akan berpindah ke role NGO. Baik, selanjutnya setelah program di-approve oleh pihak donor, pihak NGO bisa memulai untuk melakukan pengajuan pencairan dana untuk memulai programnya. Kita klik ajukan. Di sini kita bisa memasukkan berapapun nominalnya, misalkan 100.000, 1 juta misalkan. Lalu kita masukkan dokumen pendukung seperti bukti-bukti programnya akan dilaksanakan seperti proposal atau semacamnya. Baik, berhasil dikirim. Lalu yang menyetujui dana akan disalurkan atau tidak adalah pihak adminnya tersebut. Kita kembali ke admin. Di dashboard admin kita bisa masuk ke tab keuangan. Nah, di sini akan muncul keuangan yang menunggu verifikasi, yaitu dari pihak NGO-nya. Tertampil 1 juta sesuai yang dimasukkan. Kita juga bisa lihat invoice. Contohnya seperti itu. Lalu kita proses. Apakah kita ingin melakukan pencairan dana, menolak, atau membatalkan prosesnya. Kita lakukan pencairan dana, kita bisa memasukkan bukti transfer ke dalam sistem. Lalu kita klik cairkan dana. Total dalam proses 0 menunggu verifikasi 0. Dan total yang telah dicairkan ya sekitar 26 juta. Jadi dananya telah berhasil dicairkan. Baik, selanjutnya ketika program telah dicairkan dananya, admin akan melakukan pembuatan kurikulum kepada programnya. Dikarenakan program tes baru ini telah dipilih untuk mengikuti track B yaitu Entrepreneur Plus AI, maka di kurikulum builder akan langsung dimasukkan secara otomatis modul-modul yang telah disediakan seperti itu. Baik, setelah kurikulum telah dibuat, pihak organisasi bisa melakukan penambahan peserta melalui tab kelola peserta seperti ini. Kita bisa mendaftarkan peserta baru, dengan klik daftar peserta baru. Kita pilih program yang telah kita buat tadi, tes baru. Kita masukkan nama pesertanya, misalkan kita menggunakan data dummy. Yang terakhir, kita stop registrasi. Nah, ketika selesai mendaftarkan, sistem akan memunculkan pop-up modal yaitu email sementara dan juga password sementara dari peserta yang didaftarkan. Email dan username email dan password sementara ini akan diberikan kepada peserta, lalu peserta bisa melakukan update password ketika login seperti itu. Kita copy dulu. Yang harus dilakukan oleh peserta yaitu kita login pertama kali menggunakan password dan email yang telah diberikan. Ketika pertama kali login, peserta langsung dialihkan kepada update password, halaman update password. Ini di sini kita bisa mengupdate passwordnya, simpan dan lanjutkan. Lalu peserta akan mendapatkan pretest, yang dimana pretest ini akan menjadi tolak ukur kepada program apakah peserta ini bisa dilanjutkan kepada programnya atau perlu melakukan riset kembali seperti itu. Setelah user diberikan akun dan email yang temporary, user akan langsung mengupdate password tersebut dan mengikuti pretest dan masuk ke dalam dashboardnya. Lalu kita berpindah ke fasilitator. Di sini fasilitator akan memulai kurikulum yang telah diberikan berdasarkan sistem. Di sini kita bisa, ketika menjadi fasilitator, kita bisa klik tab sesi kelas. Lalu kita bisa yang barusan tadi, tes baru. Lalu kita bisa menuju pertama, kita buka sesi. Lalu kita generate QR absensi. Ketika peserta berhasil login, kita akan mengklik scan QR sekarang. Lalu akan otomatis terbuka seperti ini. Lalu kita scan, berhasil scan, dan website langsung
memberikan modal pop-up absensi berhasil seperti itu. Jadinya akan muncul tes 1 setelah melakukan absensi seperti itu. Untuk platform Impact Track sejauh ini yang saya develop hanya sampai pengembangan QR code-nya. Untuk kedepannya project ini telah baik. Untuk platform kedua yaitu Bank Reno Apps yang merupakan website renovasi kamar mandi yang berfokus fiturnya kepada perhitungan RAB kamar mandi, cetak RAB, cetak gambar kerja, dan cetak 3D model seperti itu. Di Bank Reno Apps ini sendiri tampilannya sudah saya renovasi menjadi seperti ini berdasarkan kemauan dari user, yaitu pemilik dari Bank Reno Apps-nya. Di sini di homepage terdapat tombol tutorial dan demo. Lalu di section kedua, pilih ruang yang Anda renovasi, terdapat 2 pilihan, kamar mandi dan gudang, yang dimana kamar mandi ini merupakan fitur kalkulator RAB kamar mandi yang membutuhkan 5 koin, dan fitur RAB gudang yang membutuhkan 0 koin, yang ditujukan sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna yang telah melakukan login. Lalu selanjutnya terdapat dokumen rencana, yang dimana di sini merupakan history dari RAB yang telah dibuat melalui kalkulator RAB tersebut. Lalu yang terakhir, lalu ada footer di bawahnya. Selanjutnya di tentang kami. Di page ini juga setelah saya renovasi untuk UI-nya. Terdapat penjelasan apa itu aplikasi Bank Reno. Lalu di section kedua ada alur pemesanaannya yang lebih jelas dan lebih tertuju dan sesuai dengan aplikasi websitenya. Lalu ada keunggulan dari Bank Reno Apps yang menggunakan pintu grid agar mempermudah user untuk melihat mana yang menjadi keunggulan utama dan mana yang menjadi sub keunggulannya. Lalu ada layanan unggulan yang dimana saya menjadikan seperti ini agar user lebih nikmat untuk membacanya. Lalu juga ada kantor pusatnya, yang dimana user bisa mengetahui kantor pusat dari perusahaan Bank Reno ini ada di mana. Seperti itu. Selanjutnya kita berpindah kepada halaman history dari kalkulator RAB-nya yang merupakan dokumen rencana dari perencanaan renovasi. Di sini saya buat menjadi tabel dengan kolom ID, tanggal simpan, cetak RAB, dan cetak gambar kerja, dan cetak 3D model. Yang dimana sebelumnya history dokumen ini terpisah menjadi 3 page tersendiri, RAB sendiri, gambar sendiri, dan 3D view sendiri. Dengan proses perancangan pengalaman guna, halaman page ini telah dimodifikasi sedemikian sehingga user lebih nyaman untuk melihat dokumen-dokumen yang telah dibuatnya. Seperti itu. Dari seluruh pengalaman magang ini ada banyak sekali pembelajaran berharga yang saya dapatkan. Pertama, sebagai software engineer, ternyata bukan cuma soal seberapa jago kita menulis kode. Tantangan utamanya justru berada pada kemampuan adaptability. Saya belajar bagaimana harus sangat fleksibel secara teknis, mulai dari membangun arsitektur berskala enterprise dari nol menggunakan teknik modern seperti Next.js dan Supabase, hingga harus siap beralih secara instan ke pemrograman murni seperti PHP native untuk menelusuri dan memodifikasi sistem legasi perusahaan yang sama sekali tidak memiliki dokumentasi sejak awal. Pembelajaran kedua adalah pentingnya memiliki user-centric mindset. Saya dilatih untuk tidak egois sebagai developer, melainkan harus mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh stakeholder menjadi sebuah rancangan antarmuka yang benar-benar mudah digunakan oleh user awam. Pengalaman membedah masalah nyata inilah yang sesungguhnya mendewasakan pola pikir dan kesiapan saya dalam menghadapi industri perangkat lunak. Sebagai penutup, saya merasa sangat senang dan bangga bisa terjun langsung ke berbagai proyek nyata yang memang sedang sangat dibutuhkan operasionalnya oleh pihak Maxi Academy maupun perusahaan mitra Maxi Academy. Pengalaman ini benar-benar menjadi bekal yang sangat berharga bagi karir profesional saya ke depan. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dan Maxi Academy yang telah memberikan kesempatan luar biasa ini melalui program magang berdampak.